Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fatma dan rekan saya Reni Renanda. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi proses perubahan dan pengembangan organisasi. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri MPD. Seiring berjalannya waktu, organisasi terus menghadapi perubahan yang kompleks, baik yang berasal dari dalam organisasi tersebut maupun dari luar organisasi. Nah, tantangan yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin memperluas cakupan masalah yang bila kita lihat dari sisi perubahan organisasi menurut Arya Darmawan Setiaji dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Arya mendefinisikan perubahan organisasi sebagai suatu proses pengadopsian ide-ide atau perilaku baru sebagai respon terhadap perubahan lingkungan organisasi. Organisasi diarahkan untuk terus beradaptasi dengan lingkungan melalui penyempurnaan dan pengembangan internal organisasi tersebut. Sementara itu, Winardi dalam Indah dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengemukakan bahwa perubahan organisasi adalah suatu kegiatan yang mengubah kondisi lama suatu organisasi menjadi kondisi baru yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian selanjutnya definisi pengembangan organisasi. Yang pertama itu menurut Stephen P. Robbins pada tahun 1996. Beliau adalah salah seorang pengarang buku tentang perilaku organisasi. Menurut Stephen, pengembangan organisasi adalah sekumpulan perubahan yang terencana yang dibangun dari nilai demokrasi kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Jadi di sini Stephen mengatakan bahwa pengembangan organisasi itu merupakan kumpulan perubahan yang terencana. Kemudian selanjutnya Cummins dan Worley pada tahun 2009 mendefinisikan pengembangan organisasi adalah sebagai aplikasi sistem dan transformasi ilmu perilaku untuk pengembangan yang direncanakan. Kemudian adanya improvement dan penyataan strategi struktur. Dan hal ini juga merupakan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Jadi, Kuman di sini lebih kompleks dalam mendefinisikan pengembangan organisasi, mulai dari adanya perencanaan, kemudian adanya improvement dan penguatan dari strategi struktur dari organisasi tersebut. Tetapi tujuan mereka sama, yaitu untuk efektivitas organisasi tersebut. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan dan pengembangan dalam sebuah organisasi pada intinya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian memperbaiki kesejahteraan organisasi tersebut, dan yang mana hal ini dilakukan itu mengarah ke arah masa depan dan mendekatkan pada kebutuhan dan harapan dari seluruh anggota dari organisasi tersebut. Muncul satu pertanyaan, mengapa perlu dilakukan perubahan organisasi? Perubahan organisasi merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik itu lingkungan bisnis maupun lingkungan sosial. Seperti yang kita ketahui, lingkungan bisnis dan sosial itu terus mengalami perubahan. Berikut ini akan kami paparkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari
organisasi. Faktor eksternal ini yang pertama adanya perubahan lingkungan ekonomi, seperti terjadinya fluktuasi ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis mereka. Seperti contoh, misalnya terjadinya kenaikan minyak bumi, maka perusahaan otomotif akan berupaya menciptakan kendaraan yang hemat energi dan memiliki teknologi yang bersahabat dengan pemakainya. Seperti yang kita lihat saat ini, adanya kendaraan bermotor yang bukan berbahan bakar bensin, tetapi dengan menggunakan listrik. Selanjutnya, faktor eksternal yang kedua yaitu adanya perkembangan teknologi. Nah, mulai dari perkembangan teknologi informasi, proses manufaktur, atau inovasi-inovasi produk itu dapat memicu perubahan dalam cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi kemajuan teknologi ini menjadi satu faktor yang paling krusial dalam pelaksanaan atau dalam melakukan pengembangan organisasi. Kemudian selanjutnya adanya perubahan aturan pemerintah. Nah, perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah, misalnya adanya perubahan pajak, regulasi lingkungan, atau kebijakan perdagangan internasional. Hal ini dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis dalam suatu organisasi. Kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, itu adanya aturan pemerintah yang berubah tentang pelaksanaan kurikulum. Nah, adanya perubahan kurikulum ini menuntut suatu organisasi, khususnya organisasi pendidikan, itu untuk melakukan perubahan dan pengembangan. Kemudian faktor yang kedua yang berasal dari faktor internal. Nah, faktor internal ini merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, di dalam organisasi, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat fungsional dan tingkat individu. Bila kita lihat dari faktor individual, nah faktor ini merupakan elemen kunci dalam struktur organisasi. Karena organisasi merupakan suatu lembaga yang terbentuk dari sekelompok individu yang berkontribusi pada keberlangsungan dan kinerja organisasi. Nah, kelompok individu ini memiliki tujuan dan pandangan yang sama tentang kemajuan organisasi. Nah, faktor individual dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk hubungan interpersonal di antara sesama anggota, kemudian adanya hubungan kerjasama, dan aspek keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reni Renanda. Baik, saya akan melanjutkan paparan berkaitan dengan perubahan organisasi. Proses perubahan organisasi bisa dilaksanakan dalam berbagai proses, seperti mengadakan pengkajian, mengadakan identifikasi, menetapkan perubahan, menentukan strategi, dan melakukan evaluasi. Nah, apa yang dikatakan dalam mengadakan pengkajian? Organisasi tidak dapat mengabaikan pengaruh dari berbagai perubahan yang terjadi di luar lingkungannya. Perubahan tersebut bisa saja mengikuti aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dampak dari perubahan tersebut bisa bersifat negatif atau positif terhadap organisasi. Dampak negatif muncul ketika perubahan menjadi kendala bagi kemajuan dan kelancaran operasional organisasi. Sementara dampak positif terjadi ketika perubahan mendukung kemajuan organisasi atau membuka peluang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, dalam hal mengadakan identifikasi,
penting untuk mengidentifikasi dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang memicu perubahan organisasi hendaknya dianalisis secara teliti agar dapat memahami apa permasalahan yang muncul dan nantinya dapat menemukan solusi yang tepat. Dalam menetapkan perubahan, sebelum mengambil langkah-langkah perubahan, hendaknya pimpinan organisasi harus memiliki keyakinan bahwa perubahan itu penting, baik untuk meningkatkan kemampuan organisasi maupun untuk memastikan kelangsungan hidup, pengembangan, dan pertumbuhan organisasi di masa yang akan datang. Nah, sedangkan dalam menentukan strategi, jika pimpinan organisasi telah meyakini bahwa perubahan mutlak diperlukan, maka mereka harus segera merancang strategi apa untuk melaksanakannya. Proses selanjutnya itu melakukan evaluasi. Kenapa evaluasi ini diperlukan? Untuk menentukan apakah hasil dari perubahan tersebut positif atau negatif terhadap organisasi. Jika hasilnya sesuai dengan harapan, itu menunjukkan dampak positif dari perubahan. Sebaliknya, jika hasilnya tidak sesuai, itu menandakan dampak negatif dari perubahan tersebut. Kekuatan dan ketahanan dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa hal kekuatan dan ketahanan dalam pengembangan organisasi, di antaranya kekuatan kompetitif, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan global, kekuatan demografi dan sosial, dan terakhir kekuatan etis. Apa yang dikatakan kekuatan kompetitif? Kekuatan kompetisi atau persaingan merupakan keadaan di mana ada beberapa pihak atau organisasi yang memiliki tujuan atau spesifikasi sejenis dalam satu situasi yang bersaing untuk mencapai tujuan secara maksimal. Kompetisi merupakan suatu kekuatan untuk merubah, karena jika suatu organisasi tidak sesuai atau kurang atau melebihi pesaingnya dalam efisiensi, kualitas, atau kemampuan untuk inovasi atau dalam pengembangan barang dan jasa, maka dia tidak akan bisa bertahan dalam kondisi persaingan tersebut. Selanjutnya, apa yang dikatakan kekuatan perekonomian? Kondisi perekonomian, baik itu secara lokal, nasional, maupun global, sangat mempengaruhi keadaan suatu organisasi dalam mengambil keputusan dalam mengelola organisasi tersebut untuk tetap dalam jalur yang direncanakan. Kekuatan selanjutnya masuk ke dalam kekuatan perekonomian. Kondisi perekonomian, apakah itu secara lokal, nasional, maupun global, itu memang sangat mempengaruhi keadaan suatu organisasi dalam mengambil keputusan dalam mengelola organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut tetap dalam jalur yang direncanakan semula atau melakukan perubahan untuk mengimbangi keadaan perekonomian. Nah, sedangkan kekuatan politik bisa dilihat baik secara langsung maupun tidak tanpa disadari, politik menjadi salah satu pemicu banyak perubahan. Mengapa? Karena politik akan banyak mengintervensi berbagai bidang. Pergantian sistem politik, dominasi politik oleh pihak tertentu, dan keadaan politik yang sama-sama kita lihat yang kadang-kadang tidak stabil bisa turun, mengubah kondisi masyarakat. Maka organisasi harus melihat dengan teliti politik seperti apa yang sedang berjalan dan peluang atau perubahan apa yang perlu dilakukan. Selanjutnya, kekuatan global. Kekuatan global sangat kompleks dan besar pengaruhnya bagi organisasi. Kekuatan global yang semakin menguasai banyak dari segi kehidupan, memicu munculnya banyak perubahan yang bahkan mungkin menuntut organisasi merombak banyak bagian, mulai dari struktur sampai sistem. Selanjutnya, kekuatan demografi dan sosial. Konsep ini berkaitan dengan kondisi kependudukan masyarakat atau anggota organisasi yang terkait dengan kondisi sosial, sehingga keadaan ini mau tidak mau mendorong organisasi untuk berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir, kekuatan etis. Organisasi juga penting untuk mengambil langkah untuk meningkatkan tingkah laku etis untuk menghadapi pemerintahan yang meningkat,
kebutuhan sosial dan politik agar lebih bertanggung jawab dan tingkah laku kerjasama yang jujur. Banyak organisasi perlu membuat perubahan yang memungkinkan manajer dan pekerja pada semua tingkat untuk melaporkan tindakan yang tidak etis, sehingga suatu organisasi bisa lebih cepat menghilangkan suatu tingkah laku yang kurang etis dan melindungi minat umum dari anggota dan pelanggannya. Baik, selanjutnya metode pengembangan organisasi. Ada 2 metode pengembangan organisasi, di antaranya metode pengembangan perilaku. Metode ini merupakan metode yang berusaha menyelidiki secara mendalam tentang proses perilaku kelompok maupun proses perilaku individu. Sedangkan metode pengembangan keterampilan dan sikap merupakan suatu program latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap para anggota organisasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Itulah paparan dari kami kelompok 5 tentang proses perubahan dan pengembangan organisasi. Saya Desi Farma Dan saya Reni Renanda mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.